Ini saya dengar kamu suka DM cucu saya nih. Oh iya Kenapa ya? Waduh. Yang paling penting di video itu kan bukan berapa views yang Susu dapat, tapi berapa loyal fans yang Susu punya. Pendapatan boleh di-spill nggak ini? Oke. Ini yang seru ini ya. Ini aku diundang gara-gara pendapatan ini guys. Nah, suatu company itu dinilai berdasarkan talent-talent yang dia punya. Jadi aku beneran invest besar-besaran itu ke tim malahan. Misalnya nanti ke depannya misalnya aku pasti mau ngelanjutin bisnis papa, tapi aku juga punya bisnis sendiri gitu Ya kan. tinggal bagi waktu lah, kan kamu masih muda. Kan waktumu 24 jam. Bener. Tidur 8 jam masih sisa 16 jam. Masa 16 jam ngonten terus, kan nggak mungkin. Semangat pagi Sobat Sukses. Saya pagi hari ini bersemangat sekali ya, karena ini pertama kali saya podcast bersama dengan sosok yang paling muda nih saat ini ya. Jadi ini masih Gen Z ya. Siapa dia? Yaitu Sebastian Teddy. Wah, makasih Su. Ini juga semangat banget ini Su. Semangat banget. Tadi belum apa-apa. Kamu ternyata memang paling muda nih di podcast paling saya. muda ya? Iya. Masa paling muda sih Su? Iya, kan kamu masih 22 toh. Masih 22 sih. Masih rekodnya masih kamu ini yang paling muda. Masih aku ya? Wah, keren ini, keren. Aku nggak tahu itu rekod bagus atau jelek itu Su tapi. Ya, sesungguhnya karena kamu masih muda dan bisa podcast sama saya ya reputasi bagus. Wah, siap. Nah ini Sebastian, Ya, ngomong-ngomong ya, ini saya dengar kamu suka DM cucu saya nih. oh iya Kenapa ya? Waduh. Ayo kenapa? Sebenarnya saya ini suka collab Su. Jadi saya itu orangnya, jadi kalau di konten ya Su, biasanya aku lihat itu ada dua tipe orang ini. Ada orang yang kayak kompetitif banget kan. Orang yang kayak, oh enggak, ini semuanya nih kompetitorku ini. Kompetitor. Aku pokoknya harus paling bagus. Tapi untuk aku, mindsetnya itu gimana caranya ketemu sebanyak-banyaknya orang, kita bisa collab sebanyak-banyaknya, dapat konten sebanyak-banyaknya yang paling bagus. Mau dia 10 juta subscriber, mau dia 1000 subscriber. Yang penting kalau kita bisa dapat konten bagus dan bermakna dan bervalue, aku pasti konten. Kamu ajak konten, Holly. Aku ada ngajak konten. Kemarin kan sempet pas ketemu sama Susu, kita juga ngonten kan. Yang di Menzo. Bener. Nah kemarin juga sempet ketemu lagi, tapi ternyata itu pas itu jadwalku cuman ada kayak 2-3 jam, jadi kita ngobrol-ngobrol aja tentang mungkin di Cina, habis gitu tentang konten gitu sih. Sibuk banget dia. Sibuk banget ya. Pelajarannya benar-benar sangat ini ya, padat kalau di China ya. Oh gitu ya. Itu boleh tahu nggak Su, kenapa kok milihnya ke China Su? Itu kan pasti Susu ada influence kan ke Holly-nya. Kan memang negaranya lagi berkembang ya. Iya. Dan semuanya teknologinya, tentang ekonominya, semuanya kan sunrise. Ya kita mau belajar sesuatu ya mesti ke negara yang lagi pesat sekali perkembangannya. Kan pasti banyak sekali yang bisa dipelajari. Termasuk mungkin budaya kerjanya yang begitu keras, begitu disiplin ya. Jadi menurut saya kalau kuliah di China sekarang ini benar-benar tidak hanya belajar ilmunya, tapi bagaimana mentalnya itu ditempa. Ya, bangun harus pagi, harus ada ngikutin semua kurikulum, olahraga, semuanya sangat ketat. Dan itu diakui sendiri sama Holly, berat. Jadi tidak sesantai teman-teman dia yang kuliah di negara barat. Iya sih, kemarin juga sempat sharing-sharing kan, di Cina itu berat, nggak kayak teman-temanku. Tapi itu sih, aku juga pengen kok bisa ya, tapi menurut Susu yang paling beda sama kayak budaya kerja Cina atau Indonesia yang bikin Cina kan beberapa tahun ini pesat kan. Memang apa menurut Susu yang Susu melihat ini mindset yang ngarahin orang Cina ini bisa kedisiplinannya sepesat itu. Sangat tinggi. Kedisiplinan. Terus kerja kerasnya luar biasa ya. Bagi mereka kerja 15 jam, 16 jam itu bukan sesuatu yang wow gitu, enggak lah. Memang sudah menjadi habit. Iya. Karena kalau kerjanya nggak segitu, malu dia sama sesama rekan atau sesama temannya. Nah itu yang membuat negara mereka itu dalam 30 tahun ini dari sangat miskin bisa menjadi negara maju. Kedisiplinan ya. Ya luar biasa. Jadi
Makanya ini terjadi perang terus ini gara-garanya semuanya mau jadi nomor 1. Jadi melakukan berbagai upaya-upaya ya supaya nggak terselip gitu ya. Ya begitulah. Nah ini panggilnya apa? Sebastian atau apa? Boleh, Bas mungkin. Bas. Panggilannya Bas ya? Panggilnya Bas, mungkin Sebas juga boleh. Oke. Nggak tahu terserah Susu mau Sebas nyamannya aja. gimana, Sebas. Ada bahkan yang manggil aku Om itu ada Susu. Enggak lah, kamu nggak pantas lah kalau Om. Katanya Sebas udah ini kan tua. juga kuliahnya waktu itu di Taiwan loh. Di Taiwan, bener. Tapi bahasanya pakai bahasa China atau Inggris? Jadi ceritanya tuh gini sebenarnya aku tuh maunya universitas di Singapura, tapi tiba-tiba COVID nih. Waduh, COVID itu dateng semuanya kan online Jadi aku mikir, waduh ngapain ke Singapura cuman online, sama aja kayak aku di Indonesia kan. Nah kita langsung cari itu 6 bulan, waktuku cuma 6 bulan cari-cari apa ya sekolah yang bisa offline karena pinginnya offline di luar negeri kan. Satu-satunya yang dapat itu cuma Taiwan Dan untuk konteks itu papa ada kayak bisnis kecil di pertanian. Dan sekalian pas di Taiwan itu aku lihat jurusannya satu-satu jurusan Inggris itu jurusan pertanian. Oke. Jadi saya pas banget kan. Pas itu aku juga nggak tahu kan mau ngapain dan segala. Papa juga kayak ya udahlah kamu pertanian aja, itu jurusan Inggris. Kan Mandarinku masih jelek banget. Akhirnya ya udah langsung aku ke sana. Jadi Taiwan itu beneran nggak di plan. Waktunya 6 bulan cepet-cepet langsung ke Taiwan gitu Jadi selama 3 tahun belajar di sana? Selama 3,5 tahun. Nah itu nggak pernah pulang? Jadi aku pulang itu setelah 2 tahun. Oke. Jadi 2 tahun itu aku kayak disuruh pulang terus sih kan, biasanya tiap kali ada break atau apa kan pulang. Tapi bagiku kayak aduh pulang sebulan nanti juga ngapa-ngapain, mendingan di sini aku ngonten atau aku kerja atau something gitulah. Oh waktu di sana sudah ngonten? Mulai tahun pertama, jadi beneran nyampe Taiwan karena pas itu kan COVID COVID itu di karantina per 3 minggu di hotel 3 minggu di hotel, gak boleh keluar. Jadi Nggak ada kenalan ya? Gak ada kenalan sama sekali, nol. Ada sih kenalan satu, tapi ternyata dia nggak jadi ikut karena sayangnya papanya meninggal kena COVID. Jadi aku kayak, wah ini aku beneran sendirian di karantina, tiap hari itu cuman jam 6 pagi, kamar tiba-tiba orangnya datang ketok pakai kayak hazmat suit gitu loh terus kayak dicolok hidungnya dicolok ditesin tiap hari itu selama 3 minggu. Tiap hari selama 3 minggu aku sendirian cuman bisa lihat orang hazmat suit ini gitu ceritanya ya. Nah kamu sekolah di sana pakai Inggris berarti Mandarinnya nggak belajar? Jadi kalau untungnya gini anehnya malah memang Mandarinku sih gak sebagus itulah. Aku gak bisa bilang fluent, mungkin untuk sehari-hari bisa. Tapi enaknya orang-orang Taiwan itu kan aku bisa bilang Inggrisnya agak sulit lah ya Mas Ian. Jadi gak terlalu banyak orang yang bisa fluent Inggrisnya. Tapi malah di jurusanku karena Inggris, orang-orang Taiwannya itu bisa Inggris juga Jadi aku kalau nanya-nanya Mandarin atau apapun pakai Inggris itu bisa. Jadi enak malah. Belajarnya tuh bisa, I guess lebih cepet lah gitu. Oke. Nah, Sebas ini memang dari keluarga pengusaha di bidang pertanian itu apa? Agri business memang, kayak agriculture, ada hidroponik. Jadi papa itu sebenarnya dulu itu gak ada hubungannya sama pertanian Dulu papa itu punya pabrik plastik, tapi pabriknya kena lumpur lapindo. Itu pas aku kelas SMP, wah itu jadi hancur semua tuh sampai kita lumayan kesulitan finansial di sana sampai sekarang SMA itu mulai tuh papa kan punya kayak hobi pertanian kan. Dari sana kayak mulai jual-jual barang dan segala sampai sekarang masih dikembangin gitu Jadi lebih sekarang, ke bidang apa? Nanam apa ini? Jadi papa itu lebih ke alat dan bahan pertanian, distribusi. Alat bahan pertanian. Bener, ada pupuk, ada mungkin pot-potannya, benih-benihnya gitu sih Tapi jujur aja sebenarnya aku masih berarti jual ke para petani ya? Ke para petani, bener. Para petani dan online shop, e-commerce gitu Nah, Sebas sendiri nggak bantu papa ini setelah pulang? Jadi dulu pas pulang pernah sempat bantu. Tapi itu pun di hal-hal perkonten-kontenannya, marketingnya. Jadi dari sana itu aku juga belajar lah untuk
nge-manage tim itu gimana, karena kan tim kontennya masih kecil banget tuh Papa, masih mungkin 1-2 orang. Dari sana kayak aku yang bikin idenya, aku yang bikin ininya, aku yang bikin itunya, tak lead. Misalnya hari ini konten apa, inilah coba. Dari hal yang aku beneran nggak ngerti banget tuh pertanian, meskipun aku sekolah pertanian tapi kan fokusku pas itu di konten terus kan Su. Akhirnya untungnya sih pas itu aku bisa numbuhin IG-nya Papa aku itu mungkin dari yang dulunya cuman kayak 1000 follower, views-nya dikit, gak ada apapun. Selama 3 bulan aku balik di sini tuh bisa jadi kayak 20 ribuan follower gitu Su. Terus kayak lumayan itu community-nya. Itu tapi pakai setelah nama itu, Papa atau nama perusahaannya? nama perusahaannya. Oh. Papa nggak mau di depan kamera. Perusahaan rodok susah kan? Untuk naik itu kan lebih susah. Kalau personal kan lebih cepat. Aku nggak bisa bilang gitu sih. Malah kadang-kadang ada perusahaan yang lebih gampang cepet naik, asalkan ada satu sosok ini. Kalau menurutku ya, ada satu sosok, misalnya Tancorp nih, ada Susuk Hermanto. Ya bisa-bisa aja sih naik. Yang penting kontennya bagus, menurutku bisa sih Su. Gitu. Okay. Dan aktif juga di YouTube. Saya atau enggak untuk dukung bisnisnya Papa tadi. Jadi sempat itu kan 3 bulan Su. Tapi setelah 3 bulan ya udah aku fokus sendiri sama karirku di konten. Akhirnya ya sampai sekarang aku masih ngonten. Oh jadi kamu mutusin untuk jadi content creator? Iya bisa dibilang gitu, dibilang gitu. Jadi sudah nggak bantu di Papa punya bisnis lagi? Udah nggak bantu sama sekali. Sedih dong Papa Mama. Nah, nah itu kalau misalnya Susuk sebagai Papa gitu gimana ya? Merasa kalau ya sedih dong. Sedih ya? Sudah disekolahin, jurusannya sudah pertanian, pulang kok jadi content creator. Aduh. Harusnya tetap ngeluangin waktu untuk bantu. Gitu ya? Harusnya ya, mungkin bantu kontennya atau bantu apanya gitu. Jangan ya lebih ke arah bisnisnya ya dengan cara ngonten atau cara komunikasi terserah. Tapi you aktif mengetahui di bisnisnya tersebut bagaimana bisa berkembang dan besar. Sebuah bisnis, sebuah perusahaan itu kan harus ada roh seseorang yang membuat perusahaan itu ada soul-nya untuk bisa bertumbuh. Kalau nggak ada yang punya jiwa di situ, ya dia susah untuk bersaing. Nah itu menurut Susuk setiap perusahaan itu harus punya soul-nya itu ya. Kalau sekarang dari Papa misalnya, terus you bantu, you harus ada itu. Jiwanya itu harus ada. Nah yang aku takutin itu baru gini. bisa bertumbuh. Jadi yang aku takutin itu kalau misalnya fokus itu kepecah, nggak tahu ya dari pengalamanku. Misalnya aku harus konten dan aku harus bisnisnya papaku, itu malah dua-duanya jadi setengah-setengah Su. Jadi nggak ada yang bisa aku all in, malah bertumbuh gitu kan Su. Nah itu mungkin gimana ya untuk nyeimbangin. Misalnya oke, nanti kedepannya misalnya aku pasti mau ngelanjutin bisnis Papa, tapi aku juga punya bisnis sendiri gitu kan. Ya tinggal bagi waktu lah, kan kamu masih muda. Kan waktumu 24 jam. Bener. Tidur 8 jam masih sisa 16 jam. Bener, masa 16 jam ngonten terus, kan nggak mungkin. Iya ya sih. Kan? Ya, kan tetap masih ada benang merahnya. Yang you bantu kan tetap ada benang merah, skill kamu di bidang itu apa. Tapi kalau kamu mengetahui bisnis, bisa masuk lebih dalam, baru kamu bisa ngembangkan lagi kan. Ya yang penting priority dan bisa membagi waktu aja. Terus menurut karena usia kamu kan masih 22 toh. Iya. Jadi masih muda lah. Masih sangat muda. Jadi bisa kalau dua-duanya mestinya oke kan. Papa anak laki berapa? Anak laki cuman saya sih. Loh, makanya apalagi cuma kamu. Iya. Kalau cewek? Kalau cewek ada satu, ada memeku. Oh cuma berdua? Cuman berdua. Tapi dari pengalaman Susuk sebagai papa ya, berarti semua anak Susuk itu Susuk berarti kayak ngajarin dari kecil atau gimana gitu? Iya, dari kecil sudah dilibatin di perusahaan. Dari kecil? Dilibatin. Dilibatin itu awal-awal diajak. Prosesnya gimana? Diajak. Kayak sekarang cucu Hauli kan baru ajak ke perusahaan. Setelah dia lihat semua, terus nanti dia mesti presentasi. Idenya apa. Jadi dia kan waktu ke sana kan dia ngeliatin. Dia punya ide apa. Out of the box-nya apa gitu. Dengan dana unlimited, you punya ide apa gitu. Oh wow. Wow. Bukannya tapi di situ kan mulai dilatih kan. Dan mulai suka dengan perusahaan yang dia lihat kan.
Nah dari situ berbagai macam usaha kan akhirnya tahu juga passionnya lebih suka di bidang yang mana. Itu bukannya tapi dari misalnya kalau setauku ya, kalau ini saya podcast kerja kamu nanyain kamu yang nanya. Iya sih. Oke lah, sorry. Aku terlalu suka nanya. Silakan silakan. Ya kamu ini kan sekolahnya jurusan pertanian. Itu apa yang diajarkan yang bisa diimplementasikan di usaha apa? Ada nggak? Jadi jujur karena aku dari tahun pertama itu fokusku kan udah di konten kan. Aku tuh sampai kuliah itu beneran istilahnya aku taruh di prioritas kedua karena prioritas pertama aku itu pokoknya gimana caranya aku bisa hidup dan aku bisa thriving lewat konten gitu kan, karena nggak tahu ya mungkin aku merasa kayak ada panggilan aja di konten. So tiap hari itu misalnya ke kelas mau ke apapun aku pasti fokusnya itu cuman di konten. Jadi di kelas itu aku ngedit, kalau nggak aku nge-script, aku bangun itu langsung ngedit. Habis gitu ke kelas juga ngedit, pulang juga langsung ngedit lagi. Atau kalau nggak langsung konten, langsung nge-script. Jadi malah 80% waktuku di kuliah, aku malah fokusnya itu di konten. Dan kenapa kok kuliahku 3,5 tahun? Karena kan harusnya biasanya kan 4 tahun. Malah aku kayak punya pemikiran, wah aku pingin kayak kuliah ini cepet-cepet selesai, gimana caranya supaya nanti aku bisa all in fokus ke konten gitu sih malah ke sana jalurnya. Oke. Nah kalau pilihanmu ke menjadi content creator dari papa mama gimana? Mendukung atau enggak sekarang ini? Jadi awal-awal bisa meyakinkan mereka enggak? Jadi awal-awal sih pasti ada namanya apa ya, mungkin kerjaan yang agak lumayan baru lah ya, agak Gen Z vibes. Pas aku ngomong itu mereka agak ada friksi lah, agak nggak terlalu setuju karena ya nanti uangnya dari mana, kamu mau hidup gimana. Tapi aku kayak percaya karena ngelihat orang-orang di luar sih, sebenarnya mayoritas inspirationku itu dari orang-orang dari US gitu kan. Semuanya tuh bisa sampai punya $1 million company, $1 billion company bahkan cuman dari konten. Dan aku yakin di Indonesia tuh ini masih berkembang banget dan belum ada orang itu yang beneran ngerti bisnis konten itu gimana kan. Jadi aku pingin kayak fokus dulu di sana, gimana caranya nanti aku bisa ngembangin kayak orang-orang di luar sana. Karena menurutku kadang-kadang market Indo itu gak tahu ya, mungkin dari pengalaman Susu gimana, market Indo itu suka ngikutin luar gitu. Luar ngelakuin apa 1-2 tahun baru Indo ngikutin gitu. Jadi aku pingin jadi kayak pemain yang agak-agak pertama untuk fokus di sini gitu. Nah, akhirnya gimana? Papa mama sudah setuju? Jadi sekarang sih ya pasti kadang-kadang kapan ada itu? Apa? Momennya kapan itu bisa setuju itu kapan? Mungkin nggak ada satu momen tapi mereka sekarang jauh lebih terbuka. Dimana dulu misalnya aku ngomongin konten, pasti mereka kayak itu apa itu nggak ada apanya-apanya. Sekarang mereka bisa lebih tertarik kalau lagi makan keluarga atau apa, mereka bisa lebih kayak oke lah, karena mungkin juga ngelihat udah ada penghasilan gitu, udah punya tim sendiri. Jadi menurutku aku bisa nunjukin mereka dari aksiku lah daripada omongan lah, basically gitu. Kan kamu buktikan dalam setahun itu punya berapa subscriber itu? Dalam setahun itu aku hampir nyentuh 3 juta subscriber 3 juta di 3 YouTube juta. itu? Di YouTube. Nah itu kan gampang itu. YouTube itu kan sulit itu. YouTube itu paling sulit. Berarti bener. Sekarang sudah tahun keberapa? Sekarang udah tahun. Jadi aku mulai YouTube itu setelah aku udah ngonten 2,5 tahun Tapi aku mulai ngonten itu di TikTok sama di Instagram. Aku bahkan belum tahu YouTube itu suatu tempat yang bisa dibesarin. Jadi basically kayak ngomong aja, aku kerja dulu, kerja wes semuanya aku kerjain 2,5 tahun itu, apapun tentang konten aku kerjain sampai upload 1000 video lebih itu beneran nggak ada yang naik. Jadi suatu hari temenku itu TikTok juga nggak naik, nggak terlalu naik yang gimana banget, nggak sampai ratusan ribu. Ada beberapa tapi orang-orang kan nggak balik Yang paling penting di video itu kan bukan berapa views yang Susu dapat, tapi berapa loyal fans yang Susu punya, berapa penonton yang balik terus menerus lihat Susu. Kalau lihat sekali tok, habis gitu mereka pergi, ya apa gunanya? Mendingan aku punya 1000 orang, tapi lihat aku terus menerus
Dia tuh fansnya fanatik sampai kayak apapun aku jual barang, aku mau ini, aku mau itu diikutin semua. Aku mendingan punya gitu daripada 1 juta penonton tapi cuman sekali-sekali nonton, bahkan nggak tahu namaku, bahkan nggak tahu apa yang aku lakuin untuk apa, gitu kan. Jadi setelah dari TikTok 2,5 tahun, baru aku bikin YouTube, Su. Aku bikin YouTube itu bisa dibilang di tahun ketigaku berarti. Dan aku nerusin sampai 6 bulan. Nggak sampai 6 bulan sih, sampai kayak 3 bulan. Itu mulai ada kayak traction, ada momentum sampai akhirnya setahun lebih itu langsung dapat 3 juta subscriber gitu. Sekarang berapa sekarang? Sekarang 3,5 juta subscriber. Oh, sudah 3,5. Benar. Nah ini berarti di Insta sama TikTok juga banyak. Insta sama TikTok aku biasanya fokusku kan tetap YouTube, so. Jadi Insta sama TikTok untuk sementara aku biasanya repost. Reposting itu kayak aku udah bikin sulit-sulit konten di YouTube, ya udahlah aku sekalian posting di Instagram sama TikTok lah. Karena aku percaya kalau semua platform itu audiensnya beda-beda, so. Audiensnya beda-beda. Jadi misalnya Susuk ke TikTok nih atau Susuk ke Instagram, itu tujuannya pasti beda, so. Nggak tahu Susuk punya TikTok nggak? Ada ya? Pernah pakai? Pakai lah. Pakai ya? Oke. Aku boleh tanya nggak, Su? Apa video TikTok terakhir yang Susuk lihat? Lihat punya orang? Iya, ingat nggak? Nggak kan? Nggak ingat. Nah, karena TikTok itu naturnya adalah Susuk yang disuguhin nih, kayak dipaksa ngeliat. Oh ini Su Hermanto mau lihat apa? Jadi Susuk kayak agak ngomongnya kan mindless scrolling, doom scrolling. Nah, bedanya sama YouTube ini kenapa aku suka YouTube, Su? Karena YouTube itu lebih intensional. Misal orang-orang di sini nih lihat podcastnya Su Hermanto, pasti kan dia tuh lihat dulu dan dia yang decide aku mau klik atau enggak. Nah, mungkin aku kalau nanya ke Susu, ingat nggak video YouTube terakhir yang Susu lihat? Ingat nggak, Su? Oh ya ini perang. Nah, perang ingat kan? Iran sama Israel. Ya itu kan perang Iran Israel, ingat kan? Karena intensional. Jadi di YouTube itu orang-orangnya karena intensional lebih gampang untuk nge-build audience yang loyal fanatik ini, Su. Tapi ya itu untuk menuju ke sana YouTube itu menurutku paling sulit karena juga intensional. Jadi kita nggak bisa main-main kayak kita bergantung pada hoki aja, nggak bisa gitu. Harus ada skillnya, harus ada kayak cara ngomongnya gimana, harus ada ini nanti thumbnail title-nya gimana, nanti ini kontennya di planning gimana, harus semuanya dari kita juga harus intensional, so gitu. Dan kamu terima endorse juga? Ada. Oh, berarti sekarang kalau pendapatan boleh di-spill nggak ini? Oke. Ini yang seru ini ya. Ini aku diundang gara-gara pendapatan ini, guys. Sebenarnya jujur aja kalau pendapatan aku spill digit aja lah ya, so spill digit untuk sementara karena sebenarnya jujur aja aku masih starting out sih, so ini. Itu ya bisa di 3 digit lah per bulan lah. Tapi itu kan belum kehitung bayar tim, habis gitu bayar karena sekarang aku invest itu aku beneran percaya kalau mungkin suatu company ya, aku nggak tahu ini menurut Susu gimana. Suatu company itu dinilai berdasarkan talent yang dia punya. Jadi aku beneran invest besar-besaran itu ke tim malahan. Jadi berapa banyak tim kamu sekarang? Sekarang timku termasuk aku tau nggak, Su? Iyalah. Termasuk aku ada 10 orang, Su. Banyak ya? Lumayan banyak. Itu lumayan banyak hujatan juga sih dari temen-temenku kayak ngapain kamu tim sebanyak itu. Tapi nggak tahu ya, aku percaya konten makin tim banyak yang beneran bagus, konten juga makin bagus kan, pasti aku dapat lagi lah, Su. Itu YouTube-nya cuma satu atau beberapa? Satu aja. Fokus ke satu aja. Di Instagramnya sama TikTok juga satu-satu aja? Satu-satu aja. Oh, saya pikir punya beberapa gitu. Oh enggak. Karena sebenarnya aku pernah nyoba, Su. Kan ada orang yang suka pakai, ini bikin ini gitu kan. Tapi kembali lagi dari pengalamanku sendiri, kalau aku mulai fokus ke 2 tempat gitu, malah dua-duanya setengah-setengah kan. Setengah-setengah malah nggak ada yang jalan. Enggak, tim kamu kan banyak. Nggak bisa dikasih untuk handle akun yang lain gitu, yang lebih ke arah berbeda gitu misalnya. Berbeda itu maksudnya gimana, Su? Kalau boleh tahu?
Enggak, yang mungkin di bidang-bidang yang lain yang menarik. Lifestyle atau mungkin enggak tahu untuk apa. Food atau apa, kan banyak kan macam-macam kan. Jadi aku tuh punya kayak filosofi juga yang aku pakai selama ini. Itu analoginya kayak misal kita punya kertas kan, kita punya kertas. Habis gitu Susu pernah nggak dulu kecil main pakai kaca pembesar itu loh. Kaca pembesar. Terbakar. Benar. Untuk kebakar kan perlu di satu titik, satu titik, semua energi kayak perlu di satu titik sampai satu titik itu akhirnya bisa bolong. Kalau misalnya aku takutnya sih kalau misalnya aku kasih energi itu terus tak sebarin semua, kertasnya cuman panas aja, nggak pernah sampai bolong. Jadi ini juga aku inspirasi misalnya dari kreator-kreator di luar sana, misalnya kayak Mr. Beast. Ada Susu pernah denger gak Mr. Beast? Jarang lihat ya. Nih guys, So Hermanto kita kenalin ke Mr. Beast, ke Logan Paul, ada itu KSA, itu pokoknya YouTuber yang sampai miliuner bilioner di sana. Mereka itu mereka ada channel lain, tapi itu pun mereka baru bangun pas channelnya yang pertama itu udah sampai puluhan juta subscriber, udah beneran punya ekosistem sendiri, baru dia bangun yang lain gitu, Oke. Nah, kalau menurut Sebastian ini apa skill yang harus dimiliki oleh seseorang yang mau menjadi YouTuber? YouTuber ya? Mungkin jangan YouTuber deh, Apa? Ngomong aja Content creator. Aku suka ngomongnya tuh kayak contentpreneur gitu, Jadi kayak content creator yang juga harus ada jiwa entrepreneurnya, Oke. Karena menurutku kalau konten kita nggak treat kayak bisnis, pasti burnout, pasti nggak akan sustain. Jadi you juga ke arah bisnis? Pasti, pinginnya ke arah bisnis ya. Untuk sementara pun aku besarin tim karena punya kayak rencana-rencana kayak nanti misalnya jual produk, jual merch, jual apapun. Tapi itu kan semuanya harus dari fondasi yang kuat dulu kan, Harus punya nama dulu, harus punya branding gitu. Jadi menurutku yang di luar negeri itu juga akhirnya jualan produk? Pasti, harus, Produk-produk apa yang dia pakai? Yang nggak selalu yang dia pakai, tapi banyak yang dia pakai juga. Kayak misalnya si Mr. Beast itu kan YouTuber paling besar, nomor 1 di dunia. Dia punya brand makanan sendiri, dia punya brand baju sendiri, dia bahkan punya software sendiri khusus untuk YouTuber. Jadi ya memang mereka bikin mayoritas untuk diri mereka sendiri. Semuanya juga maklun dong itu berarti ya. Dia nggak punya pabrik, nggak punya perusahaan dong. Nah, kalau misalnya kayak si Mr. Beast, pasti ada partnership lah. Tapi itu brandnya sendiri, dia bikin dari brandnya dia. Brandnya dia. Tapi ya pasti maklun lah, pasti ada kayak apanya atau mungkin dia partnership. Jadi akhirnya besar di bisnisnya. Besar di bisnisnya akhirnya. Tapi semua berasal. Kamu belum dari punya brand. ini? Belum ada. Belum ada kamu masih yang besarin. Kamu punya platform ini. Kalau kita ngomong bisnis yang produk, aku belum ada, Tapi kalau untuk sementara kan kita di service bisnis dulu, Misalnya kayak endorsan atau misalnya kita membantu orang konten dan segala, itu kan semuanya di service. Oke. Basically kalau endorsan itu kan kayak tuker service lah ya. Mereka bayar aku ngomongnya 20, terus aku kasih satu konten yang mereka mau. Mereka problemnya di mana? Oke, aku kontenin ini, aku bikinin semua idenya dari nol. Terus kamu nggak usah mikir lah, tak bikinin yang paling bagus. Kan kita kayak tuker service lah untuk sementara. Oke. Berarti sekarang ini you punya income lebih banyak di AdSense-nya atau dari endorse? Jadi untuk sementara masih 50-50, Masih 50-50. Tapi aku pinginnya sih harusnya ya yang healthy kalau menurutku. Itu AdSense itu mungkin cuma 20-30%. AdSense itu cuma untuk, jadi untuk yang nggak tahu AdSense itu basically kalau misalnya kita dapat views nih, 1000 views gitu di YouTube, kita dibayar, ngomong aja Rp10.000 gitu kan. Jadi kalau misalnya dapat 1 juta views, kita bisa dapat 10 juta rupiah gitu kan. Nah, AdSense ini harusnya kalau menurutku mungkin cuman untuk cover biaya operasional tim aja. Kalau untuk hal-hal lain yang ngembangin bisnis atau profit atau apa, itu harus hal yang di luar AdSense sih, Karena jujur AdSense di Indonesia tuh kecil banget, Jadi aku ada perbandingan ini. Di Indonesia 1000 views itu cuman mungkin rata-rata orang bahkan, karena mungkin channelku untungnya 1000 viewsnya lumayan tinggi. Rata-rata orang itu mungkin cuman 7.000 sampai 9.000 rupiah per 1000 views.
kecil banget. Itu beneran uang receh lah kalau dibandingin kayak US atau Australia. 1000 views itu bisa kayak hampir 100.000, 10 kali lipat lebih. Jadi makanya kalau di luar itu mereka lebih bisa hidup dari AdSense. Meskipun memang biaya hidup dan segala ya, tapi meskipun dibandingin pun luar itu lebih tinggi banget Iklannya banyak berarti. Iklannya banyak dan mahal. Di sini jarang mau lihat iklan loh. Oh ya gitu. Mungkin ya, aku kurang tahu behaviornya kenapa gitu ya. You punya target ke depannya gitu mau ngejar di berapa ini? 1 tahun gitu naiknya berapa banyak? Apanya? Apa ini? Subscriber, viewers. Nah, jujur sebenarnya menurutku nilai seorang content creator, YouTuber, influencer lah atau apapun itu segala yang kamu mau ngomong itu bukan di followers bukan. Wah, followers itu data yang lumayan bahaya kalau misalnya jadi target ya. Karena bisa aja gini kembali lagi. Oke, Susu punya 1 juta subscriber nih. Tapi ternyata 1 juta subscribernya cuman subscribe Susu karena karena Susu punya banyak uang. Jadi dia bukan audiens yang Susu mau nih. Percuma dong. Dia cuman ngelihat habis gitu nggak pernah mau lihat lagi. 1 juta subscriber untuk apa? Jadi aku punya pengalaman gini Jadi dulu aku ngonten itu kan ngawur Pokoknya aku gak tahu konten apapun aku kontenin. Ini start dari journey. Aku mulai ngonten itu jadi kayak kontennya itu tiap makanan. Iki agak aneh sih Tiap makanan yang aku punya itu aku kasih micin gitu Karena kan kayak orang Cina micin gimana. Oh memang viral viral. Tapi apakah itu audiens yang aku mau? Apakah itu audiens? Apakah itu penonton yang aku mau? Penonton yang cuman lihat aku karena aku makan micin? Enggak dong. Aku pingin dilihat itu beneran Sebastiannya. Aku pingin dilihat itu kayak, oh Sebastian ini orangnya ngomong aja kayak lucu, karismatik, pinter. Aku pinginnya itunya, bukan hal yang eksternal, tapi hal yang internal. Jadi bisa aja. Tapi nggak bisa dong, pakai ngasih micin banyak kan? Nah, nggak bisa kan? Nggak ke arah sana dong. Nah, makanya. Ini orang ngawur. Nah, makanya itu poinku Kan nggak sehat loh. Itu poinku bener. Itu bener banget. Karena memang viewsnya tinggi nih, follower banyak. Tapi followernya salah semua. Untuk apa? Malah nanti brandingnya Susu rusak karena Susu udah terkenal jadi orang micin gitu kan. Malah nanti Susu mau beneran. Kamu bukan ke arah sana. Bukan, itu dulu banget. Dulu banget awalnya banget. Jadi itu awal-awal aku ngonten lah basically. Jadi yang bisa lebih bermanfaat toh setelah melihat you punya YouTube itu. Pasti. Kalau aku sih lebih ke arah ya yang penting di konten itu menurutku yang paling penting yang terutama dan utama adalah gak ada orang yang bisa ngalahin kamu menjadi kamu. Jadi strateginya apa? Kalau misalnya mau beda dari kompetitor lain, ya jadilah dirimu yang terbaik. Itu poinnya yang terbaik ya. Bukan cuman jadilah dirimu. Kalau cuman jadilah dirimu menurutku agak males sih. Kayak oke, kalau gitu aku ngomongnya kayak gini ini tapi kan diriku gitu. Nggak bisa dong, kayak nggak mungkin orang-orang suka kayak gitu ya kan Pasti kan orang-orang lebih suka yang ada intonasinya, kadang-kadang diem, kadang-kadang naik turun. Jadi aku lebih sukanya jadilah dirimu yang paling baik kalau di konten. Nah, kan kamu ukur dari mana berarti? Ngukurnya kamu dari mana? Yang diri sendiri paling baik itu Misalnya 1 tahun goalnya kamu kalau bukan follower dari apa hitungannya? Jadi kalau goalku sendiri itu dari data. Aku sih sukanya dari bukan dari likes-nya sih, tapi lebih dari kalau di YouTube itu ada namanya watch time. Jadi watch time itu basically berapa lama orang nonton gitu kan. Karena YouTube itu platform yang basically kalau tiap platform itu tujuannya sama kan. Tiap platform itu tujuannya adalah aku pingin orang-orang selama mungkin di platformku. Karena kalau orang lama, berarti kan artinya advertisement money-nya semakin tinggi dong di platform itu. Makanya mereka tuh paling suka sama watch time. Mereka paling suka, dan watch time pun itu menandakan seberapa fanatik audiensnya Susu. Misal aku sama Su Hermanto nih masih baru ketemu,
Mungkin kalau dikira-kira mungkin 2 jam lah ya Su. Dari awal ketemu sampai sekarang masih agak belum kenal kan Su. Masih kayak wah siapa ini gitu kan. Masih ada halangan, masih belum deket. Jadi kalau watch time-nya lama nih, bayangin Susu udah ketemu aku 1000 jam. Wah mungkin harus kayak udah nyaman, udah santai aja, udah kayak ya sini temenku. Dan itu yang terjadi kalau watch time-nya tinggi Su. Artinya berarti penonton ini puas sama Susu. Belum tentu juga. Saya sering lihat itu mungkin watch time-nya tinggi karena saya ketiduran. Saya kalau nggak bisa tidur kan putar YouTube terus langsung tidur itu biasanya. Itu khusus Su Hermanto. Jadi dia bisa dapat watch time-nya panjang. Berarti Susu mendonasi gitu ya? ke YouTube Indonesia. Selain watch time apa yang dilihat? Sebenarnya kalau watch time, selain watch time, aku pasti lihat ada namanya itu CTR Su. Jadi CTR itu click through rate. Click through rate, misalnya CTR-nya 10% nih. 10% artinya berapa dari 100 orang yang ngeklik videonya Susu, itu berarti 10. Gitu kan. Itu data yang menurutku nomor 1 dulu. Karena kalau orang nggak ngeklik, ya orang nggak nonton. Mau videomu sebagus apapun, mau itu sama Su Hermanto, mau itu sama aku, mau itu sama siapapun, videomu sampai kamu invest 1 miliar, tapi gak ada orang yang klik, ya siapa sih mau nonton Su? Iya. Ya kan? Tapi kelihatannya persaingan atau apa ya yang semakin ketat sehingga banyak YouTuber yang followernya mungkin sudah 4 juta atau lebih ya. Tapi yang kalau saya lihat itu yang lihat cuma sedikit banget gitu. Dibandingkan dengan YouTube dia mungkin 2, 3, 4 tahun yang lalu itu yang lihat jutaan gitu ya. Sekarang jadi ribuan jadinya. Kenapa bisa begitu ya? Jadi YouTuber 10 juta. Bahkan ini sering terjadi menurutku Su, di TikTok, di Instagram. Oh gitu juga ya? Oh itu followers 10 juta, viewsnya cuma 1000. Gitu kan? Kayak maksud saya bukan yang beli ya. Maksud saya dulunya dia jutaan. Tapi dengan berselangnya waktu itu akhirnya menurun. Iya. Berarti kenapa gitu? Nah, kembali lagi ke poin fans, aku carinya bukan cuman fans penonton yang sekali hilang Su. Oh, itu karena sekali hilang. Kemungkinan besar atau sudah pindah ya, nggak lihat lagi gitu kan? Bisa jadi karena pindah. Tapi dia nggak unfollow ya, tetap follow tapi dia nggak lihat lagi. Bener. Atau mungkin analoginya gini Su, aku bisa kasih analogi misalnya ada restoran nih. Restoran yang dulunya makanannya enak nih, selalu enak. Susu kalau makan di sana selalu melebihi ekspektasi Susu. Susu cuman pingin ayam goreng, tapi mungkin dikasihnya ayam goreng, nasinya enak, kentangnya juga enak, supnya juga enak, pelayanannya bagus. Susu balik nggak ke restoran itu? Balik. Pasti balik ya. Tapi lama-lama mungkin restorannya kualitasnya ada yang menurun nih. Atau ada yang lebih bagus. Ada yang lebih bagus juga gitu kan. Jadi kita harus keep up the quality. Lama-lama ya Susu kayak, wah kok dulunya aku dikasih sebanyak ini, sekarang kok cuman ayam goreng. Ayam gorengnya pun rasanya biasa. Akhirnya ya wes Susu ganti ke yang lebih bagus dong, gitu kan. Dan itu menurutku yang sering terjadi. Bahkan aku sempat ada fase itu di mana karena mungkin aku udah 3 juta subscriber nih. Ya udah, aku tak mulai lebih santai aja. Aku tak mulai nggak usah kualitasnya sebagus itu karena aku udah punya penonton. Yang akhirnya terjadi, videonya yang dulunya kualitasnya tinggi makin rendah. Dan akhirnya ya penonton kayak, loh kok sekarang videomu kualitasnya rendah-rendah ya, perasaan nggak gini deh. Ya balik semua, hilang semua, mulai hilang ke kompetitor lain, mungkin ngelihat yang lebih seru, ngelihat yang lebih bervalue, akhirnya ya hilang gitu Su. Itu yang sering terjadi itu memang Su. Iya. Makanya selalu harus cari fans loyal itu Su. Ini kayak banyak susunya. Oh banyak susunya malahan. Waduh, kurang guys macanya berarti. Bahkan lapangan kerjanya pun ya agak nggak mendukung. Kalau misalnya di segi-segi kreatif gitu kan, mungkin kayak bayarannya, lingkungannya. Kalau ada dana bisa mempercepat. Pasti dong, karena kan kita bisa invest ke kontennya, kita bisa invest ke timnya, kita bahkan bisa invest ke, kontennya ini bisa lebih gede nggak? Mungkin kayak tempatnya gimana?